Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya sehat, bugar, dan ceria. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Wah, luar biasa sekali. Semua kursi terisi penuh. Berarti hari ini semuanya hadir tanpa keterangan ya? Ya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai keseruan petualangan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Siap, rapi. Rapi. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Kelas. Anak-anak, tolong perhatikan baik-baik video yang akan Ibu tayangkan di layar TV. Saya bukan anak sisik, semua di dalam baru kita ngapain? Tapi aku udah buat yang baru. Kalau udah lama, terus kalau ada di mana? Silakan nego. Pokoknya kita udah selesai ya. Inti, aku kita itu apa? Boleh makan. Ngapain? Mati lah. Sekarang Ibu ingin kalian pejamkan mata kalian sejenak. Bayangkan 2 atau 3 tahun lagi kalian lulus dengan nilai terbaik dari SMK Joyorejo Putra Tutup ini. Kalian diterima kerja di sebuah perusahaan besar impian kalian. Lalu di minggu pertama kerja, kalian langsung diajak masuk ke ruang rapat yang situasinya persis hancur dan kacau seperti video tadi. Silakan buka mata kalian. Ibu mau tanya, mengapa rapat di video tadi bisa kacau balau sampai saling berteriak? Menurut pengamatan kalian, apa elemen atau hal paling penting yang hilang dari tata kelola diskusi tersebut? Ada yang mau memberikan pendapat? Bu, kalau menurut saya rapatnya jadi kacau karena semuanya pengen bicara bersamaan. Jadi tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau mendengarkan. Tepat sekali jawabanmu Putri, keren. Semua orang berebut ingin jadi pembicara, tapi tidak ada satupun yang mau memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Akibatnya, suasana forum jadi tidak kondusif. Nah, sekarang kita balik logikanya. Jika situasinya sudah terlanjur ricuh begitu, bagaimana cara kita merancang dan mengatur sebuah forum diskusi yang profesional, di mana setiap yang memiliki peran spesifik yang bertanggung jawab, sehingga perumusan solusi masalah dapat berjalan logis dan runtut. Saya, Bu. Ya, Iwal. Harus ada pembagian tugas, Bu. Harus ada ketuanya yang memimpin dan mengatur lalu lintas jalannya pembicaraan. Terus harus ada juga orang yang tugasnya mencatat hasil biar tidak hilang. Luar biasa, Iwal. Tepuk tangan untuk Putri dan Iwal. Jawaban kalian berdua benar-benar langsung membuka jalan keluar untuk masalah kelas kita hari ini. Tepat sekali apa yang dibilang Iwal, kita butuh pembagian tugas yang jelas. Di dalam dunia diskusi formal, ketua yang bertugas mengatur lalu lintas bicara itu kita sebut sebagai moderator. Lalu, orang yang memaparkan materi atau solusinya kita sebut penyaji. Dan orang yang bertugas mencatat hasil seperti kata Iwal tadi dinamakan notulis atau notulen. Anak-anakku sekalian, menyambung pemikiran kritis dari Iwal dan Putri tadi, kemampuan mengatur peran dan menjaga etika dalam diskusi ini bukan sekedar teori hafalan untuk mencari nilai di lembar rapot kalian hari ini.
di dunia kerja nyata, nanti baik saat kalian turun magang praktik kerja lapangan, maupun saat sudah bekerja di industri, kalian akan setiap hari dihadapkan pada yang namanya rapat koordinasi proyek atau pemecahan masalah tim. Bayangkan jika kalian masuk ke dunia kerja dan sudah terlatih menjadi seorang moderator yang tegas namun tetap sopan, menjadi seorang penyaji yang kritis, atau menjadi seorang nutulis yang catatannya akurat. Perusahaan tidak akan melihat kalian sebagai anak bawang, melainkan sebagai calon pemimpin yang sangat kompeten dan profesional sejak hari pertama kalian menginjakkan kaki di sana. Oleh karena itu, agar kalian memiliki model mental pemimpin dan etika komunikasi yang hebat tersebut, tujuan pembelajaran yang harusnya kita kuasai hari ini adalah murid mampu berkontribusi aktif dalam diskusi dengan menyiapkan materi, serta melaksanakan tugas dan fungsi spesifik, seperti menjadi moderator, notulis, atau penyaji secara bertanggung jawab. Bagaimana? Sudah siap untuk menyimulasikan ruang rapat kerja di industri dan menguji tanggung jawab peran kalian masing-masing hari ini? Ya, Bu. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang manajemen dan fungsi peran dalam diskusi formal. Nah, di sini ada hakikat dan definisi diskusi formal. Diskusi berasal dari bahasa Latin discussio atau discutur yang berarti bertukar pikiran. Secara istilah, diskusi formal atau resmi adalah sebuah aktivitas komunikasi ilmiah yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah forum terstruktur untuk saling bertukar pemikiran, gagasan, pandangan, atau argumen mengenai suatu topik atau mosi, masalah spesifik demi mencapai pemahaman bersama atau merumuskan solusi terbaik. Nah, di sini ada fungsi peran diskusi, yaitu moderator, penyaji, dan notulis. Nah, fungsi peran diskusi, moderator adalah pemegang kendali tertinggi dalam jalannya alur komunikasi di dalam forum. Seorang moderator wajib bersikap netral, objektif, tegas, namun tetap memegang kesantunan. Penyaji adalah narasumber atau tim yang bertindak sebagai penyedia materi primer dalam diskusi. Dan notulis sering dianggap sebagai peran pasif, padahal fungsinya sangat vital. Notulis bertindak sebagai memori dari jalannya rapat. Tanpa notulis, seluruh ide berharga dalam rapat akan menguap. Nah, etika dan norma kesopanan berkomunikasi. Mengacungkan tangan terlebih dahulu, dilarang keras memotong kalimat, kritisilah ide atau gagasan, bukan menyerang pribadi. Ungkapkan dengan santun, dimulai dengan kata mohon maaf. Ingat, kunci utama keberhasilan diskusi formal bukan siapa yang suaranya paling keras, melainkan bagaimana kita tetap memegang norma kesopanan saat berkomunikasi. Ketika kalian ingin menyanggah atau memberikan interupsi, kalimatnya harus santun. Gunakan frasa seperti mohon maaf moderator, izinkan saya menambahkan, atau saya sangat menghargai pendapat penyaji, namun izin memberikan pandangan lain. Sebelum kita mulai mempraktikannya, Ibu punya dua visual alur kerja di sini. Infografis A menunjukkan rapat yang semua orang bicara tanpa aturan dan tanpa catatan. Infografis B menunjukkan alur rapat industri yang rapi. Ada moderator yang mengontrol waktu dan notulis yang tertib. Secara sadar, menurut kalian mana yang lebih produktif menghasilkan solusi masalah? Luar biasa, berarti kita semua sepakat ya, struktur peran itu sangat penting. Sekarang saatnya kita beraksi. Sekarang silakan duduk dengan kelompoknya. Apakah sekarang udah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke,
Sekarang Ibu minta setiap kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil LKPD dan undian peran ini. Silakan dimulai dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Apakah masing-masing kelompok sudah pegang LKPD-nya? Ya. Oke, ingat, apapun peran yang kalian dapatkan, apakah moderator, penyaji, notulis, atau peserta, kalian harus mengembangnya dengan penuh tanggung jawab. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan LKPD. Ibu berikan waktu kalian selama 15 menit dari sekarang. Silakan dan semangat mengerjakan. Bagaimana kelompok bisnis? Perannya sudah aman? Siapa yang menjadi moderator di sini? Saya, Bu, tapi saya agak takut dan grogi nanti tidak bisa memimpin jalannya diskusi dengan lancar. Bunga, dengarkan Ibu. Ini adalah kesempatan emas untuk melatih mental kepemimpinanmu. Kamu anak yang punya suara tegas dan teliti. Gunakan lembar strik panduan yang ada di LKPD sebagai pegangan kalimat pembuka kamu nanti. Ibu yakin kamu pasti bisa memimpin teman-temanmu dengan adil dan tetap semangat ya. Baik, Bu, saya akan coba sebaik mungkin. Hebat, penyaji dan nutulisnya silakan lanjutkan draftnya ya. Ibu bergeser ke kelompok luar dulu, semangat. Ya. Kalau kelompok teknologi, bagaimana progres draft masalah optimalisasi kedisiplinan PKL? Kalian ada kendala? Kami sedang bingung, Bu. Penyaji sudah menyampaikan 3 ide solusi, tapi saya bingung bagaimana cara mencatat di format notulen agar terlihat runtut. Lili, untuk notulis, kamu tidak perlu mencatat setiap kata yang diucapkan penyaji. Cukup ambil kata kuncinya saja. Misalnya, solusinya pertama tadi apa? Menggunakan aplikasi absensi digital kan? Cukup tulis poin besarnya itu saja. Coba sekarang kamu tulis di kolom lembar catatan rapatmu. Oh, paham, Bu. Jadi cukup poin-poin utama solusinya saja ya? Tepat sekali. Lanjutkan ya kelompok teknologi. Kalian semangat hari ini dan keren. Wah, kelompok biasa tampaknya sedang seru sekali berdiskusi. Boleh Ibu tahu apa yang sedang diperdebatkan? Ini, Bu, si Andi tidak setuju kalau sanksi murid yang melanggar aturan PKL langsung dikeluarkan. Menurut saya harus tegas. Perbedaan pendapat itu hal yang sangat bagus dalam diskusi. Fatima, Andi, tapi ingat, aturan main kita tadi tentang norma kesopanan. Bagaimana cara menyanggah pendapat teman dengan santun. Iya, Bu. Tadi saya memotong omongan Andi. Nah, yuk dicoba lagi Andi. Silahkan jelaskan argumenmu sampai selesai. Lalu Fatima setelah itu boleh memberikan tanggapan menggunakan kalimat saya menghargai pendapat Andi, namun izin memberikan pandangan lain. Selesaikan masalah ini secara demokratis di dalam kelompok kalian ya. Tetap semangat. Baik, Bu. Luar biasa anak-anakku sekalian, waktu 15 menit untuk diskusi di dalam kelompok kecil telah habis. Ibu sudah berkeliling dan mengamati langsung bagaimana kalian berdinamika. Ibu sangat mengapresiasi karena ketiga kelompok menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa pada perannya masing-masing. Namun, berdasarkan pemantauan Ibu selama proses bimbingan tadi, Ibu melihat ada satu kelompok yang manajemen waktu distribusinya sangat disiplin. Pembagian tugasnya paling siap dan saat berbeda pendapat tadi mereka mampu langsung menerapkan norma kesopanan dengan sangat dewasa.
Selamat untuk kelompok 2, Ibu memilih kalian untuk maju ke depan kelas terlebih dahulu guna mensimulasikan rapat kerja mini ini di hadapan kita semua. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, tugas kalian sekarang adalah bertindak sebagai audiens kritis. Simak simulasi kelompok 2, catat poin mereka, dan nanti kalian boleh memberikan pertanyaan atau sanggahan yang sopan. Kelompok 2, silakan maju ke depan, atur posisi tempat duduk kalian, dan silakan moderator mulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Lili sebagai penulis. Saya Nopal sebagai moderator. Saya Putri sebagai penyaji. Baik rekan-rekan sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi kelompok 2 untuk merumuskan solusi atas masalah optimalisasi kedisiplinan praktik kerja lapangan atau PKL agar seluruh siswa SMK kita dinilai kompeten oleh industri. Agenda pertama adalah pemaparan draft solusi oleh penyaji. Kepada rekan Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, akar masalah ketidakdisiplinan saat PKL adalah kurangnya rel tim dari sekolah. Oleh karena itu, kami mengajukan 2 usulan solusi. Pertama, pembuatan aplikasi absensi digital berbasis GPS khusus untuk siswa PKL. Kedua, pengadaan sidik mingguan secara acak oleh guru pembimbing ke perusahaan. Terima kasih rekan Putri atas paparannya. Agenda kedua adalah sesi tanggapan dan tanya jawab. Saya buka kesempatan untuk rekan-rekan audiens, silakan menunjukkan tangan. Moderator, saya tidak setuju dengan solusi kedua. Sidang menentukan itu tidak efektif dan cuma dijelaskan hukum saja. Mohon maaf rekan Fatimah dari kelompok 3. Interupsi dan tanggapan saya terima, namun sesuai dengan aturan tata tertib, norma kesopanan yang sudah kita sepakati bersama, mohon menunggu saya persilakan terlebih dahulu sebelum berbicara ya. Dan silakan gunakan kalimat penyanggah yang lebih santun. Oh iya, maaf moderator, baik izinkan saya mengulang kembali pendapat saya. Mohon maaf moderator, saya sangat menghargai diskusi dari kelompok 2. Namun, izin menurut pendapat lain bahwa yang berbahasa dan hubungan secara acak ini akan terkendala oleh keterbatasan waktu guru pembimbing sekolah. Luar biasa, kita jeda simulasi 15 detik ya anak-anak. Ibu ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Noval dan Fatimah. Noval, sebagai moderator, kamu sangat tenang, tegas, dan mampu mengontrol lalu lintas bicara dengan sangat profesional. Dan untuk Fatimah, terima kasih sudah langsung memperbaiki kalimatnya sesuai dengan norma kesopanan berkomunikasi. Tepat seperti inilah etika berargumen di dunia industri yang kita cari. Yuk, silakan dilanjutkan kembali diskusinya. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Rekan Fatimah, usulan dari kelompok 3 akan menjadi bahan evaluasi draft kami. Selanjutnya, sebelum rapat ini saya tutup, silakan tertulis kelompok 2 untuk memberikan kesimpulan hasil rapat kita hari ini. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan jalannya rapat koordinasi hari ini, keputusan kesimpulan yang akan diambil adalah kelompok 2 akan memprioritaskan usulan solusi pertama, yaitu pemanfaatan aplikasi absensi digital berbasis GPS. Dengan penambahan fitur jurnal, kegiatan harian siswa di dalam aset kontrol dari sekolah tetap berjalan real time tanpa membebani waktu guru. Catatan ini resmi saya sahkan. Dengan dibacakan notulen tadi, maka rapat koordinasi kelompok 2 resmi saya tutup. Terima kasih atas kontribusi aktif rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Wow, berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kelompok 2.
Ibu benar-benar bangga melihat simulasi tadi. Kalian tidak hanya sekedar bermain peran, tapi Ibu seperti sedang melihat para profesional, supervisor, dan manajer masa depan sedang melakukan rapat kerja di perusahaan besar. Oke, silakan untuk kelompok 2 kembali ke tempatnya. Kelompok 2 sudah berhasil membuktikan bahwa mereka mampu melaksanakan tugas fungsi spesifiknya secara bertanggung jawab. Nah, karena seluruh kelompok sudah menyelesaikan rangkaian diskusinya hari ini, mari kita kumpulkan lembar kerja serta catatan notulen kalian ke meja depan. Luar biasa, semua lembar kerja dan catatan notulen kelompok sudah terkumpul rapi di meja Ibu. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kerja keras kita pada hari ini. Ibu secara khusus ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kelompok 2 yang tadi maju simulasi dengan manajemen waktu yang sangat disiplin. Dan secara khusus, Ibu sangat bangga kepada Noval. Noval yang biasanya di kelas cukup pendiam, ternyata hari ini saat memegang peran sebagai moderator mampu memimpin rapat dengan sangat tenang, runtut, dan berwibawa. Ini adalah perkembangan mental yang luar biasa, Noval. Nah, anak-anak, sebelum kita menyudahi kelas yang seru ini, Ibu akan membagikan kertas sticky note ke meja kalian. Ibu minta kalian tuliskan refleksi jujur dari hati kalian masing-masing atas pengalaman belajar pada hari ini. Tuliskan dari peran yang kalian mainkan tadi, bagian mana yang menurut kalian paling menantang bagi diri kalian sendiri. Dan kesadaran baru apa yang kalian dapatkan tentang etika berbicara. Ibu berikan waktu kalian 1 menit dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Baik, waktunya sudah cukup. Ada yang secara sukarela ingin berdiri dan menyampaikan perasaannya terlebih dahulu sebelum kertasnya ditempel. Iya, Lili. Tadi saya kebagian jadi peran tulis. Ternyata jadi tulis itu menantang sekali karena harus keputusan kita untuk memilih mana kategori dan mana argumen biasa. Kesadaran baru saya menghargai pendapat orang lain itu ternyata membuat rapat jadi cepat selesai dan tidak melelahkan. Luar biasa sekali refleksi dari Lili. Terima kasih, Nak. Silakan sekarang kertasnya ditempel di depan. Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, kelompok 3. Mari kita simpulkan bersama-sama inti dari petualangan belajar kita pada hari ini. Jadi, apa kunci utama dari keberhasilan sebuah diskusi atau rapat formal? Struktur pembagian nilai yang bertanggung jawab dan mematuhi norma sopan. Tepat sekali, pentingnya fungsi tiap lini peran, baik moderator, penyaji, maupun notulis, serta wajibnya menjaga etika berbicara saat kita menghadapi perbedaan pendapat. Anak-anakku sekalian, ingatlah kalimat ibu ini baik-baik. Keterampilan berbicara, berargumen, dan memimpin diskusi yang kalian pelajari pada hari ini bukan sekadar simulasi untuk mengejar nilai di rapot kalian. Ini adalah tentang mentalitas pemimpin. Dunia industri tidak hanya mencari orang-orang yang pintar secara akademik, tetapi industri mencari orang-orang hebat yang mampu berkomunikasi secara runtut, mampu berkolaborasi dalam tim, dan mampu memecahkan masalah bersama secara bertanggung jawab. Teruslah asah vokal dan mental kalian.
karena masa depan industri menanti pemimpin-pemimpin hebat seperti kalian. Untuk penilaian formatif hari ini, Ibu akan memeriksa hasil catatan notulen dan lembar kerja kelompok yang sudah kalian kumpulkan tadi. Dan sebagai informasi, untuk pertemuan minggu depan, kita akan menindaklanjuti hasil rumusan masalah kedisiplinan PKL yang sudah kalian buat hari ini menjadi sebuah teks rekomendasi solusi berbentuk infografis multimodal yang menarik. Alhamdulillah, kelas hari ini berjalan dengan sukses. Mari kita tutup dengan doa sebagai rasa syukur kita. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, rapi. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangat luar biasa kalian pada hari ini. Anak-anak hebat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.